I think I'm in the wrong place. Kalau kamu belum ada tempat, rumah kami tidak jauh. Istri saya pasti seneng kalau ada tamu. Gelap. Suara pesawat meraung. Sebuah kesalahan kecil menyeret seorang perempuan asing ke negeri yang tak ia kenal. Hatinya retak, hidupnya terguncang, dan takdir mulai bergerak tanpa izin. Halo sahabat pelukan hidup. Malam ini, luka lama bertemu kehangatan yang tak pernah dijanjikan. Satu langkah keliru membuka pintu yang seharusnya tertutup rapat. Dan di balik pintu itu, sebuah keluarga menunggu tanpa pernah memanggil namanya. Namun sebelum cerita ini dimulai, saya sarankan untuk komentar asal daerah kalian saat menonton cerita ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel Pelukan Hidup dapat berkembang dan bisa membuat cerita inspiratif lainnya. Semoga yang sudah like, komen, dan subscribe diberikan kesehatan dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Karena satu kesalahan penerbangan ini akan mengubah arti pulang untuk selamanya. Langit sore tampak abu-abu ketika pesawat yang ditumpangi Elsa akhirnya berhenti di ujung landasan. Mesin dimatikan. Sabuk pengaman dilepas. Penumpang satu persatu berdiri, mengambil barang, dan bersiap turun. Elsa masih duduk. Tangannya menggenggam tiket dengan raut wajah yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang terasa tidak sesuai, tapi ia belum bisa memastikan apa. Begitu pintu pesawat dibuka, hawa hangat langsung menyergap. Bukan hangat yang biasa ia rasakan di negara asalnya. Ini lembab, berat. Seolah udara membawa aroma tanah dan hujan yang tertinggal. Elsa melangkah mengikuti arus penumpang. Ia membaca papan penunjuk arah, mencoba mencocokkan dengan tiket di tangannya. Huruf-huruf di sekelilingnya asing. Bahasa yang tidak ia kenali. Nada suara orang-orang pun berbeda. Langkahnya melambat. Ia berhenti di depan papan besar bertuliskan nama bandara. Elsa menatapnya lama. Alisnya berkerut. Dadanya terasa turun. Ini bukan tujuan akhirnya. Bukan kota yang ia rencanakan. Bukan negara yang ia kenal. Ada kesalahan. Entah dari sistem, dari jadwal, atau dari dirinya sendiri yang terlalu percaya pada layar digital. Elsa menelan ludah. Ia tidak panik. Ia hanya diam. Terlalu lama hidup sendiri membuatnya terbiasa menyimpan reaksi. Di ruang imigrasi, ia mencoba menjelaskan pada petugas. Bahasa menjadi tembok. Kalimatnya terpatah-patah. Petugas mencoba membantu, tapi prosedur tetap prosedur. Kesalahan tercatat. Barang bawaannya tertahan. Tiket lanjutan harus menunggu. Waktu berjalan lambat. Ketika antrean mulai sepi, Elsa duduk di bangku dekat pintu keluar. Ia menatap koper kecil di kakinya. Inilah satu-satunya benda yang masih bersamanya. Di tengah kebingungan itu, seorang pria parubaya berdiri beberapa langkah darinya. Pakaian sederhana. Wajah tenang. Tatapannya tidak menghakimi. Ia mendekat perlahan. Maaf. Kamu butuh bantuan? Bahasanya terdengar asing, tapi pengucapannya jelas. Elsa mengangkat wajah. Untuk pertama kalinya sejak mendarat, ia merasa seseorang benar-benar melihatnya. I think I'm in the wrong place, kata Elsa pelan. Pria itu mengangguk, seolah sudah memahami sebelum kata-kata selesai. Ia memperkenalkan diri sebagai Wahyu. Nada suaranya tidak tergesa, tidak sok tahu. Ia membantu menjelaskan ulang pada petugas, menanyakan kemungkinan penyelesaian. Proses tetap panjang, tetap rumit. Tapi kini Elsa tidak sendirian. Menjelang malam, situasi belum juga tuntas. Bandara mulai lengang. Lampu-lampu menyala satu persatu. Elsa terlihat kelelahan, meski ia berusaha menutupinya. Pak Wahyu menatapnya sebentar, lalu berkata dengan nada yang sangat biasa. Kalau kamu belum ada tempat, rumah kami tidak jauh. Istri saya pasti senang kalau ada tamu. Elsa terdiam. Tawaran itu datang tanpa tekanan, tanpa janji berlebihan. Ia menimbang, bukan karena takut, tapi karena tidak terbiasa menerima kebaikan tanpa syarat. Akhirnya ia mengangguk pelan. Tang Yu. Pak Wahyu tersenyum tipis. Tidak berlebihan. Seolah ini hal yang wajar dilakukan manusia kepada manusia lain. Mereka melangkah keluar bandara. Udara malam menyelimuti.
Jalanan asing terbentang. Elsa tidak tahu, malam itu bukan hanya arah penerbangannya yang berubah, tapi juga arah hidupnya, tanpa ia sadari sedikit pun. Perjalanan dari bandara berlangsung dalam keheningan yang nyaman. Lampu jalan berbaris rapi, sesekali melewati warung kecil yang masih buka. Elsa duduk di kursi penumpang, menatap keluar jendela mobil. Semua terasa asing, tapi tidak menakutkan. Pak Wahyu mengemudi dengan kecepatan pelan. Tidak terburu. Seolah waktu malam memang pantas dijalani dengan sabar. Mobil berhenti di depan rumah sederhana. Tidak besar. Tidak mencolok. Pagar besi rendah. Lampu teras menyala temaram. Pintu terbuka sebelum mereka sempat mengetuk. Seorang perempuan paruh-baya berdiri di ambang pintu. Wajahnya lembut. Rambutnya disanggul rapi. Tatapannya langsung tertuju pada Elsa, bukan dengan rasa ingin tahu berlebihan, melainkan perhatian yang wajar. "Ini tamu kita," kata Pak Wahyu singkat. Perempuan itu tersenyum. Tidak bertanya apa-apa. Tidak menunjukkan keterkejutan. "Masuk dulu. Udara malam dingin." Elsa melangkah masuk. Aroma masakan sederhana masih tersisa di ruang makan. Rumah itu bersih, tapi tidak kaku. Ada tanda kehidupan. Ada sendal tersusun rapi. Ada foto keluarga di dinding, tanpa hiasan mewah. Bu Sri mengambilkan segelas air hangat dan meletakkannya di depan Elsa. "Minum dulu. Perjalanan jauh." Elsa mengangguk. Tangannya sedikit gemetar saat menerima gelas itu. Bukan karena takut, melainkan karena tubuhnya akhirnya menyadari rasa lelah yang tertahan sejak siang. Mereka duduk bersama di meja makan. Tidak ada pertanyaan panjang. Tidak ada cerita yang dipaksakan. Bu Sri hanya memastikan Elsa makan sedikit. Meski ia berkata belum lapar. "Sedikit saja. Biar badan tidak kosong," ucap Bu Sri lembut. Elsa menuruti. Suapan pertama terasa hangat. Bukan hanya rasanya, tapi suasananya. Setelah itu, Bu Sri menyiapkan kamar tamu. Sprei diganti. Bantal dirapikan. Semua dilakukan tanpa suara, seolah tidak ingin membuat Elsa merasa merepotkan. "Kalau butuh apa-apa, bilang," kata Bu Sri sebelum menutup pintu. Elsa duduk di tepi ranjang. Ia menatap koper kecilnya. Untuk pertama kalinya hari itu, ia menghela napas panjang. Bukan napas lega sepenuhnya, tapi cukup untuk menurunkan beban di dadanya. Malam berjalan pelan. Dari kamar, Elsa mendengar suara Pak Wahyu mematikan televisi. Suara Bu Sri merapikan dapur. Rumah itu tidak ramai, tapi hidup. Elsa teringat rumahnya sendiri. Sunyi, rapi, teratur. Tapi tidak pernah terasa seperti ini. Di sini, ia tidak ditanya siapa dirinya. Tidak ditanya kenapa ia sendiri. Tidak diminta menjelaskan kesalahan yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Ia hanya diterima sebagai tamu yang perlu istirahat. Lampu kamar dipadamkan. Elsa berbaring, menatap langit-langit yang sederhana. Hatinya masih penuh tanda tanya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, ia tidur tanpa rasa waspada. Di luar kamar, Bu Sri menutup pintu pelan, lalu berkata pada suaminya dengan suara rendah. "Kasihan." Wajahnya capek sekali. Pak Wahyu mengangguk. Tidak menambahkan apa-apa. Malam itu, di rumah kecil yang tidak pernah ada di rencana hidupnya, Elsa mulai menjejakkan kaki pada sesuatu yang belum ia kenali, sebuah rasa aman yang tumbuh diam-diam, tanpa janji, tanpa syarat. Elsa terbangun bukan karena alarm, melainkan suara samar dari dapur. Ada bunyi piring bersentuhan, air mengalir pelan, dan langkah kaki yang sudah hafal ruang. Ia membuka mata perlahan. Cahaya pagi masuk lewat celah jendela, tidak menyilaukan, hanya cukup untuk menandakan hari telah dimulai. Ia duduk di ranjang beberapa saat. Mendengarkan. Tidak ada suara tergesa. Tidak ada nada tinggi. Rumah itu memulai pagi dengan tenang, seolah tidak ada yang perlu dikejar. Elsa merapikan tempat tidur seadanya, lalu keluar kamar. Langkahnya ragu, bukan karena takut, tetapi karena belum terbiasa menjadi bagian dari pagi orang lain. Di dapur, Bu Sri sedang menata nasi di piring. Pak Wahyu duduk di kursi kayu, membaca koran lama yang sudutnya sudah menguning.
Kacamata bertengger rendah di hidungnya. Bu Sri menoleh lebih dulu. Sudah bangun? Silakan duduk. Nada suaranya sama seperti kemarin malam. Tidak dibuat-buat. Tidak berubah karena pagi. Elsa duduk di kursi yang ditarikan Bu Sri. Di hadapannya, sepiring nasi hangat, telur dadar, dan sayur bening sederhana. Tidak ada hidangan istimewa, tapi tertata rapi. Terima kasih, ucap Elsa pelan. Bu Sri hanya mengangguk. Tidak menjawab dengan kata-kata, seolah ucapan itu tidak perlu dibalas. Mereka makan dalam diam. Bukan diam yang canggung, melainkan diam yang memberi ruang. Elsa memperhatikan bagaimana Pak Wahyu makan perlahan, tidak bersuara, lalu berhenti sejenak untuk menyesap teh. Bu Sri memastikan semua tercukupi, tanpa terlihat sibuk sendiri. Elsa menyadari sesuatu. Tidak ada ponsel di meja. Tidak ada televisi menyala. Pagi di rumah ini adalah tentang hadir sepenuhnya. Setelah makan, Bu Sri membereskan piring. Elsa berdiri refleks ingin membantu, tapi Bu Sri mengangkat tangan pelan. Nanti saja. Tamu istirahat dulu. Kata tamu itu terdengar aneh di telinga Elsa. Ia tidak merasa seperti tamu yang biasanya ia kenal, yang harus menjaga sikap, yang menunggu waktu tepat untuk pergi. Pak Wahyu berdiri dan mengenakan sandal. Saya keluar sebentar. Urusan kecil. Elsa mengangguk. Ia tidak bertanya. Tidak ingin terlihat ingin tahu berlebihan. Ketika Pak Wahyu pergi, Bu Sri duduk di kursi seberang Elsa. Ia tidak langsung berbicara. Tangannya melipat serbet dengan rapi. Kamu tidur nyenyak? Elsa mengangguk. Sudah lama saya tidak tidur tanpa terbangun, katanya jujur. Bu Sri tersenyum tipis. Tidak bangga. Tidak terharu berlebihan. Seolah hal itu wajar terjadi di rumah yang semestinya. Pagi itu berlalu dengan kegiatan kecil. Bu Sri menyapu halaman. Elsa memperhatikan dari teras. Ia akhirnya berdiri dan mengambil sapu lain tanpa diminta. Gerakannya kaku. Tidak terbiasa. Bu Sri tidak melarang. Tidak memuji. Ia membiarkan Elsa menemukan ritmenya sendiri. Siang menjelang. Panas mulai terasa. Elsa duduk di ruang tengah, membaca buku tipis yang ia bawa dari koper. Pak Wahyu kembali dengan membawa beberapa berkas. Besok saya bantu urus ke bandara lagi, katanya singkat. Elsa menatapnya. Terima kasih. Saya tidak ingin merepotkan. Pak Wahyu menggeleng. Ini bukan repot. Ini urusan manusia. Kalimat itu sederhana, tapi menetap lama di pikiran Elsa. Hari berikutnya, rutinitas mulai terbentuk tanpa disepakati. Elsa bangun pagi. Duduk bersama. Membantu hal kecil. Tidak ada pembagian tugas. Semua berjalan seperti aliran air. Pada hari ketiga, Bu Sri mengajak Elsa ke pasar pagi. Elsa berjalan di sampingnya, membawa tas kain. Suara pedagang, aroma sayur segar, dan senyum orang-orang membuat Elsa merasa seperti bagian dari pemandangan, bukan penonton. Bu Sri memperkenalkan Elsa dengan singkat. Ini Elsa. Menginap di rumah. Tidak ada embel-embel. Tidak ada penjelasan panjang. Beberapa orang tersenyum. Beberapa mengangguk. Tidak ada tatapan mencurigakan. Tidak ada rasa ingin tahu berlebihan. Sore hari, mereka duduk di teras. Angin berembus pelan. Elsa menatap langit yang mulai berubah warna. Di tempat saya, kata Elsa perlahan, orang jarang duduk begini. Semua sibuk. Bu Sri mengangguk pelan. Kalau terlalu sibuk, kita lupa rasanya diam. Elsa terdiam. Kata-kata itu bukan nasihat. Bukan pula ceramah. Hanya kalimat yang diucapkan seperti membicarakan cuaca. Malam datang. Mereka makan bersama lagi. Kali ini, Elsa menyadari ia tidak lagi merasa asing di meja itu. Tangannya bergerak lebih bebas. Napasnya lebih ringan. Namun di dalam dirinya, ada perasaan yang mulai muncul. Rasa nyaman ini terasa hangat, tapi juga menakutkan. Ia tahu, semua yang terlalu nyaman berpotensi membuat orang lupa arah. Malam itu, sebelum tidur, Elsa menatap koper kecilnya lagi. Untuk pertama kalinya, koper itu terasa tidak mendesak untuk dibuka.
Di luar kamar, suara Bu Sri dan Pak Wahyu terdengar samar. Percakapan ringan. Tidak membicarakan dirinya. Elsa memejamkan mata. Ia tidak tahu berapa lama ia akan tinggal. Ia tidak tahu bagaimana akhir dari kesalahan penerbangan ini. Yang ia tahu, setiap pagi di rumah ini terasa seperti sesuatu yang selama ini hilang, tapi belum pernah ia sadari ia butuhkan. Dan perasaan itu tumbuh pelan, tanpa suara, tanpa peringatan, seperti akar yang mulai mencari tanahnya sendiri. Hari-hari berjalan tanpa penanda yang jelas. Elsa tidak lagi menghitung tanggal. Pagi datang, lalu sore, kemudian malam, seolah waktu di rumah itu tidak meminta perhatian khusus. Ia bangun, duduk di meja makan, membantu seperlunya, lalu mengisi hari dengan kegiatan kecil yang tidak pernah ia rencanakan sebelumnya. Namun justru di sela-sela ketenangan itulah, sesuatu mulai bergerak di dalam dirinya. Pagi itu, Elsa duduk sendirian di ruang tengah. Bu Sri sedang di dapur. Pak Wahyu belum pulang dari luar. Di meja kecil di depannya, tergeletak ponselnya. Layar menyala pelan, menampilkan beberapa pesan masuk yang belum ia buka. Nama-nama itu familiar. Terlalu familiar. Elsa menatap layar cukup lama, lalu meletakkan ponsel kembali dalam keadaan mati. Tangannya sedikit bergetar. Ia berdiri, berjalan ke teras, menghirup udara pagi yang masih bersih. Kenyamanan ini terasa nyata. Terlalu nyata. Dan justru karena itu, ia mulai merasa bersalah. Di rumah ini, ia tidak diminta menjelaskan apapun. Tidak dituntut menjadi siapa-siapa. Tidak diingatkan tentang kesalahan, tentang masa depan, atau tentang apa yang seharusnya ia capai. Semua itu membuatnya merasa ringan, tapi juga membuatnya bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sedang bersembunyi. Bu Sri keluar membawa 2 gelas teh hangat. "Minum dulu," katanya sambil meletakkan 1 gelas di dekat Elsa. Elsa tersenyum kecil. "Terima kasih." Mereka duduk berdampingan. Tidak saling menatap, tapi juga tidak saling menjauh. "Kamu kelihatan banyak pikiran," ucap Bu Sri pelan. Elsa terdiam sejenak. Ia tidak terbiasa ditanya dengan cara seperti itu. Tanpa desakan. Tanpa nada menghakimi. "Sedikit," jawabnya akhirnya. Bu Sri tidak mengejar jawaban. Ia hanya mengangguk. Kadang pikiran datang sendiri. Tidak perlu dikejar juga. Elsa menyesap tehnya. Hangatnya terasa menenangkan, tapi pikirannya tetap bergerak. Hari itu, Pak Wahyu mengajak Elsa ikut ke tempat ia biasa menghabiskan waktu siang. Sebuah bangunan kecil di pinggir jalan, dengan beberapa kursi dan meja sederhana. Di sana, beberapa orang seusia Pak Wahyu duduk mengobrol ringan. Elsa duduk agak menyendiri. Ia memperhatikan. Tidak ada pembicaraan besar. Tidak ada topik berat. Mereka berbicara tentang cuaca, tanaman, kabar keluarga. Hal-hal yang selama ini jarang ia dengar dibicarakan dengan serius. Salah satu dari mereka menoleh ke arah Elsa dan tersenyum. "Anaknya Pak Wahyu ya?" Pak Wahyu tersenyum tipis. "Tamu." Jawaban itu singkat. Tidak perlu penjelasan. Elsa merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Kata tamu itu kembali terdengar, tapi kini dengan makna yang berbeda. Ia bukan orang asing, tapi juga belum menjadi bagian penuh. Sore hari, mereka pulang. Di rumah, Bu Sri sedang membersihkan lemari. Beberapa barang lama dikeluarkan. Foto-foto lama tergeletak di meja. Elsa melihat satu foto. Bu Sri dan Pak Wahyu berdiri berdampingan, lebih muda, dengan senyum yang sama seperti sekarang, hanya lebih segar. "Itu foto lama," kata Bu Sri, menyadari tatapan Elsa. Elsa mengangguk. "Kalian terlihat bahagia." Bu Sri tersenyum kecil. "Bukan selalu bahagia. Tapi kami belajar bertahan." Kata-kata itu masuk pelan ke dalam pikiran Elsa. Bertahan. Bukan mengejar, bukan membuktikan, tapi bertahan. Malamnya, setelah makan, Elsa kembali ke kamarnya lebih awal. Ia duduk di tepi ranjang, menyalakan ponsel. Kali ini, ia membuka pesan-pesan itu. Tulisan formal. Kalimat pendek. Nada dingin. Tidak ada kabar tentang kesehatannya. Tidak ada pertanyaan tentang keadaannya.
Hanya pengingat tentang tanggung jawab yang belum selesai. Elsa membaca tanpa ekspresi. Ia tidak marah. Ia hanya lelah. Ia mematikan ponsel dan meletakkannya kembali ke tas. Lalu ia menatap langit-langit, merasa dadanya sedikit sesak. Ia menyadari sesuatu yang membuatnya gelisah. Semakin lama ia tinggal di rumah ini, semakin sulit baginya membayangkan kembali ke kehidupan lamanya. Bukan karena rumah itu buruk, tapi karena ia tidak pernah merasa benar-benar diterima di sana. Di sini, ia diterima tanpa syarat. Dan justru itu yang membuatnya takut. Keesokan harinya, Elsa bangun lebih pagi. Ia membantu Bu Sri memasak tanpa diminta. Gerakannya lebih lus dari sebelumnya. Bu Sri memperhatikannya sebentar, lalu berkata pelan, "Kamu cepat belajar." Elsa tersenyum. Ada yang mau diajari? Bu Sri tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan pekerjaannya. Siang itu, Elsa memberanikan diri bertanya pada Pak Wahyu. "Berapa lama saya bisa tinggal di sini?" Pak Wahyu menatapnya, lalu menghela napas pendek. "Selama kamu butuh." Jawaban itu tidak membuat Elsa lega. Justru sebaliknya. Ia merasa dadanya semakin penuh. Hari-hari berikutnya, Elsa mulai merasakan tarikan dari dua arah. Di satu sisi, ada rumah yang tenang, tanpa tuntutan. Di sisi lain, ada kehidupan yang menunggu, dengan segala beban dan tanggung jawab yang belum ia hadapi. Ia menjadi lebih pendiam. Bu Sri menyadarinya, tapi tidak memaksa. Suatu sore, hujan turun deras. Elsa duduk di teras, menatap air yang jatuh ke tanah. Suara hujan menutupi segala hal. Ia merasa kecil, tapi juga aman. Bu Sri duduk di sampingnya, membawa selimut tipis, lalu menyelimutkan pundak Elsa tanpa berkata apa-apa. Elsa menutup mata sejenak. Di dalam dirinya, ada pergulatan yang tidak terlihat siapapun. Antara keinginan untuk tinggal, dan keharusan untuk pergi. Antara rasa nyaman, dan rasa tanggung jawab. Hujan terus turun. Rumah itu tetap tenang. Tidak ada yang mendesak Elsa mengambil keputusan. Namun justru di dalam ketenangan itulah, konflik batin Elsa tumbuh semakin jelas. Ia tahu, suatu saat, ia tidak bisa terus berada di tengah. Ia harus memilih arah. Dan pilihan itu, perlahan, mulai mendekat, meski belum menampakkan wujudnya. Hujan semalam menyisakan udara yang lebih sejuk. Pagi datang dengan aroma tanah basah. Elsa terbangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak langsung bangun. Matanya terbuka, menatap langit-langit kamar yang sudah mulai ia kenali setiap garis retaknya. Ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Bukan di rumah, tapi di dalam dirinya. Ia bangkit perlahan, merapikan tempat tidur, lalu keluar kamar. Dapur sudah hidup. Bu Sri menanak nasi. Suara api kecil terdengar stabil. Pak Wahyu duduk di kursinya, menyesap kopi tanpa tergesa. "Selamat pagi," ucap Elsa pelan. "Pagi," jawab mereka hampir bersamaan. Elsa duduk. Tangannya terlipat di pangkuan. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Bu Sri memperhatikannya sekilas, lalu kembali pada pekerjaannya. Mereka sarapan seperti biasa. Namun Elsa lebih banyak diam. Sendoknya berhenti beberapa kali di udara. Pandangannya kosong, seolah sedang menyusun kata-kata yang belum pernah ia ucapkan. Setelah makan, Pak Wahyu pergi keluar. Bu Sri membereskan meja. Elsa berdiri, kali ini tidak menunggu izin. Ia membantu mengangkat piring. Bu Sri tidak menolak. Mereka mencuci piring berdampingan. Air mengalir. Tidak ada percakapan. Tapi keheningan kali ini berbeda. Lebih padat. "Apa kamu rindu rumahmu?" tanya Bu Sri tiba-tiba, tanpa menoleh. Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Tidak terdengar menyelidik. Tidak mendesak. Elsa berhenti menggosok piring. Tangannya tetap di bawah aliran air. Ia menarik napas pelan. "Saya tidak tahu," jawabnya jujur. Bu Sri mengangguk. Ia tidak meminta penjelasan lebih. Mereka melanjutkan pekerjaan. Setelah selesai, Elsa duduk di kursi dekat jendela. Bu Sri menyusul dan duduk di seberangnya. Jarak mereka tidak dekat, tapi cukup untuk berbagi ruang. Beberapa menit berlalu.
Ada hal yang sulit kamu ceritakan? Tanya Bu Sri akhirnya. Elsa menunduk. Ia memandang tangannya sendiri. Jari-jarinya saling bertaut erat. Saya tidak pernah pandai bercerita, katanya pelan. Tidak harus pandai. Cukup jujur, jawab Bu Sri. Elsa terdiam lama. Nafasnya terdengar lebih berat. Ia mengangkat wajah, lalu menurunkannya lagi. Seolah mencari keberanian yang tidak pernah ia latih. Di tempat saya, katanya akhirnya, keluarga bukan tempat pulang, tapi tempat tuntutan. Bu Sri tidak bereaksi. Ia hanya mendengarkan. Semuanya diukur. Prestasi, keputusan, bahkan perasaan. Kalau tidak sesuai, dianggap gagal. Elsa berhenti sejenak. Tenggorokannya terasa kering. Saya belajar cepat, mandiri, tidak menyusahkan. Itu yang mereka ajarkan. Tapi tidak pernah ada waktu duduk bersama seperti di sini. Bu Sri mengangguk pelan. Matanya tetap tenang. Saya tidak dibenci, lanjut Elsa. Tapi juga tidak dirindukan. Kalimat itu keluar tanpa getar. Seolah sudah lama tersimpan dan akhirnya menemukan jalan keluar. Bu Sri menarik napas panjang. Ia tidak langsung bicara. Kadang orang tidak tahu cara mencintai, katanya akhirnya. Elsa tersenyum tipis. Senyum yang tidak sepenuhnya bahagia. Itu yang saya katakan pada diri saya sendiri selama bertahun-tahun. Ia menatap keluar jendela. Cahaya pagi menyinari halaman. Semuanya tampak sederhana. Di rumah ini, lanjut Elsa, saya tidak melakukan apapun yang istimewa. Tapi saya diterima. Bu Sri menatapnya. Kamu manusia. Itu sudah cukup. Elsa menunduk. Matanya berkaca, tapi ia tidak menangis. Ia hanya mengangguk. Hari itu berlalu dengan suasana yang berbeda. Tidak lebih ramai, tapi lebih terbuka. Elsa membantu Bu Sri menyiapkan makan siang. Mereka bekerja berdampingan tanpa banyak bicara, namun tidak canggung. Sore hari, Pak Wahyu pulang lebih awal. Ia duduk di teras bersama Elsa. Angin berhembus pelan. Burung-burung kembali ke sarang. Kamu kelihatan lebih ringan hari ini, kata Pak Wahyu. Elsa tersenyum kecil. Saya bilang sesuatu. Pak Wahyu mengangguk. Ia tidak bertanya pada siapa, atau tentang apa. Kalau sudah keluar, jangan dimasukkan lagi, katanya singkat. Kalimat itu sederhana, tapi memberi ruang. Malam datang. Mereka makan bersama. Elsa ikut menuang air, mengatur piring. Tidak ada yang menyuruh. Tidak ada yang melarang. Setelah makan, Bu Sri menyeduh teh. Mereka duduk di ruang tengah. Lampu redup. Suasana hening. Elsa membuka tasnya dan mengeluarkan ponsel. Ia menatapnya lama, lalu meletakkannya kembali. Saya belum siap menjawab mereka, katanya pelan. Bu Sri mengangguk. Tidak apa-apa. Pak Wahyu menambahkan, jawaban terbaik tidak selalu cepat. Elsa menatap mereka bergantian. Wajah-wajah itu tidak mengandung tuntutan. Tidak ada ekspresi menunggu. Tidak ada isyarat ingin tahu berlebihan. Malam itu, Elsa tidur lebih nyenyak. Bukan karena lelah, tapi karena sebagian beban yang lama ia pikul akhirnya diletakkan. Namun di balik kelegaan itu, ia juga menyadari sesuatu. Dengan setiap cerita yang ia buka, ikatannya dengan rumah ini semakin kuat. Dan semakin kuat ikatan itu, semakin sulit membayangkan perpisahan. Di dalam tidurnya, Elsa tidak bermimpi buruk. Tapi ia bermimpi tentang jalan panjang, dengan dua arah berbeda, yang keduanya terasa sama berat. Pagi akan datang lagi. Dan bersama pagi itu, perlahan, hidup akan mulai menuntut kejelasan. Pagi itu datang tanpa tanda khusus. Matahari terbit seperti biasa. Udara masih sejuk. Rumah tetap tenang. Namun Elsa terbangun dengan perasaan yang tidak sama seperti hari-hari sebelumnya. Dadanya terasa penuh sejak membuka mata. Ia duduk di ranjang lebih lama dari biasanya. Tangannya meraih ponsel yang semalam ia letakkan di dalam tas. Layarnya gelap. Ia belum menyalakannya, tapi keberadaannya saja sudah cukup membuat pikirannya bergerak. Elsa bangkit dan keluar kamar. Di dapur, Bu Sri sedang menyiapkan sarapan.
Pak Wahyu belum terlihat. Suara sendok dan piring terdengar pelan. "Pagi," kata Elsa. "Pagi," jawab Busri sambil tersenyum singkat. Elsa duduk. Ia memperhatikan gerak Busri yang teratur. Ada ketenangan dalam setiap langkahnya. Pagi di rumah ini selalu seperti itu. Tidak berubah. Dan justru karena tidak berubah, Elsa mulai merasa waktunya bergerak. Saat sarapan, Elsa hampir tidak menyentuh makanannya. Busri memperhatikan, tapi tidak menegur. Setelah makan, Pak Wahyu muncul dari luar rumah. Wajahnya sedikit berbeda. Tidak tegang, tapi lebih serius dari biasanya. "Siang nanti kita ke bandara," katanya sambil duduk. Elsa mengangkat wajah. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Ada perkembangan?" tanyanya. Pak Wahyu mengangguk pelan. "Saya dapat kabar dari petugas kemarin. Urusan tiket dan barangmu bisa dibicarakan langsung hari ini." Elsa menarik napas panjang. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Selama ini, bandara terasa seperti tempat yang jauh, hampir tidak nyata. Kini, ia kembali hadir sebagai kenyataan. "Baik," jawab Elsa singkat. Busri tidak berkata apa-apa. Ia hanya menuangkan teh ke cangkir Elsa dan mendorongnya pelan ke depan. "Minum dulu." Elsa mengangguk. Tangannya sedikit gemetar saat memegang cangkir. Siang itu, mereka berangkat bertiga. Perjalanan terasa lebih sunyi dari biasanya. Elsa menatap jalanan, tapi pikirannya melayang. Setiap gedung yang dilewati seolah menjadi penanda bahwa dunia luar semakin dekat. Di bandara, suasana ramai kembali menyergapnya. Suara pengumuman. Langkah cepat orang-orang. Semua terasa asing lagi, meski baru beberapa hari ia tinggalkan. Pak Wahyu berbicara dengan petugas. Elsa berdiri di sampingnya. Ia mendengarkan, tapi tidak sepenuhnya menangkap. Kepalanya dipenuhi pikiran lain. Akhirnya, petugas menyerahkan beberapa berkas. Penjelasan singkat diberikan. Barangnya dapat diambil. Tiket lanjutan bisa diatur ulang. "Itu berarti saya harus pergi," kata Elsa pelan, lebih pada dirinya sendiri. Pak Wahyu menatapnya. "Itu berarti kamu punya pilihan," katanya. Kalimat itu membuat Elsa terdiam. Mereka keluar dari area pelayanan. Elsa membawa kembali koper yang selama ini terpisah darinya. Koper itu terasa lebih berat dari sebelumnya, padahal isinya sama. Di salah satu sudut bandara, Elsa duduk. Ia membuka koper sedikit, memastikan semuanya ada. Melihat benda-benda pribadinya terasa seperti melihat kehidupan lama yang tiba-tiba mendekat tanpa peringatan. Busri duduk di sebelahnya. Ia tidak menyentuh koper itu. Ia hanya duduk. "Kalau kamu pulang," kata Busri pelan, "pastikan bukan karena takut." Elsa menoleh. Kata-kata itu masuk dalam. Busri tidak mengatakan harus tinggal. Tidak juga mendorong untuk pergi. Hanya satu kalimat, tapi cukup untuk mengguncang. Perjalanan pulang dari bandara terasa lebih panjang. Elsa memeluk tas kecilnya erat. Matanya sesekali menatap Busri dan Pak Wahyu, seolah ingin menghafal wajah mereka. Sampai di rumah, Elsa membawa kopernya masuk kamar. Ia meletakkannya di sudut ruangan. Tidak dibuka. Tidak ditutup rapat. Seperti menunggu keputusan. Sore itu, Elsa tidak ikut duduk di teras seperti biasa. Ia memilih berada di kamar. Duduk di tepi ranjang. Ponselnya kembali di tangan. Kali ini, ia menyalakannya. Beberapa pesan baru masuk. Nama yang sama. Nada yang sama. Dunia yang sama. Elsa membaca semuanya. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya lelah. Tidak ada kemarahan. Tidak ada tangis. Hanya rasa berat yang familiar. Ia meletakkan ponsel dan bersandar ke dinding. Matanya terpejam. Di kepalanya, dua gambaran muncul bersamaan. Satu tentang rumah yang menuntut. Satu tentang rumah yang menerima. Malam datang. Busri mengetuk pintu kamar Elsa dengan lembut. "Makan sudah siap." Elsa keluar. Wajahnya tampak lebih pucat. Mereka makan dalam diam. Tidak ada pembicaraan tentang bandara. Tidak ada pertanyaan. Setelah makan, Pak Wahyu berdiri. "Kami tidak akan menahan kamu," katanya tenang.
Dan kami tidak akan mengusir. Elsa menunduk. Tenggorokannya terasa sesak. Malam ini kamu istirahat saja. Lanjut Pak Wahyu. Besok kita bicara lagi kalau perlu. Elsa mengangguk. Ia kembali ke kamar. Menutup pintu perlahan. Di dalam, ia duduk di samping koper. Tangannya menyentuh resleting, tapi berhenti. Untuk pertama kalinya sejak ia tinggal di rumah ini, Elsa menangis. Tangisnya tertahan. Tidak bersuara keras. Hanya bahu yang sedikit bergetar. Ia tidak tahu keputusan apa yang akan ia ambil. Yang ia tahu, dunia yang ia tinggalkan tidak lagi terasa jauh. Dan rumah yang ia temukan tidak lagi terasa sementara. Malam itu terasa panjang. Setiap detik berjalan lambat. Dan di tengah keheningan kamar kecil itu, Elsa berada di persimpangan yang tidak bisa ia hindari lebih lama. Pagi datang dengan cahaya pucat. Matahari tertutup awan tipis. Elsa terbangun setelah tidur yang terputus-putus. Matanya sembab. Nafasnya masih berat. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap koper yang semalam tidak ia buka. Tidak ada suara dari luar kamar. Rumah masih sunyi. Seolah memberi ruang bagi siapapun yang sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Elsa berdiri perlahan. Ia mencuci wajah, menatap bayangannya di cermin kecil. Wajah itu tampak lebih tua dari beberapa minggu lalu. Bukan karena umur, tapi karena kesadaran yang bertambah. Ia keluar kamar. Bu Sri sudah di dapur. Pak Wahyu duduk di ruang tengah, memeriksa sesuatu di meja. Mereka menoleh bersamaan saat Elsa muncul. Pagi, kata Bu Sri. Pagi, jawab Elsa. Tidak ada yang menyinggung malam tadi. Tidak ada tatapan menyelidik. Hanya pagi seperti biasa, tapi dengan ketegangan halus yang tidak bisa diabaikan. Elsa duduk di meja makan. Sarapan tersaji seperti biasa. Namun hari ini, sendok Elsa bergerak lebih pelan. Ia menatap piringnya cukup lama sebelum akhirnya berbicara. Saya ingin bicara, katanya pelan. Bu Sri berhenti sejenak. Pak Wahyu mengangkat wajah. Tidak ada ekspresi terkejut. Hanya kesiapan untuk mendengar. Saya tidak bisa tinggal di tengah seperti ini terlalu lama, lanjut Elsa. Saya merasa nyaman di sini. Tapi saya juga tahu, saya tidak bisa terus menunda. Bu Sri mengangguk. Tangannya terlipat di pangkuan. Menunda memang melelahkan, katanya. Elsa menarik napas. Saya ingin kembali sebentar. Menyelesaikan beberapa hal. Bukan untuk pergi selamanya. Tapi untuk memastikan saya tidak lari. Kalimat itu keluar dengan lebih mantap dari yang ia duga. Begitu kata-kata itu terucap, dadanya terasa sedikit lebih lega. Pak Wahyu menatapnya lama, lalu berkata, itu keputusan yang dewasa. Bu Sri tidak berkata apa-apa. Matanya berkaca, tapi senyumnya tetap ada. Kalau begitu, katanya pelan, rumah ini tetap di sini. Elsa menunduk. Tenggorokannya terasa sesak, tapi ia menahan diri. Hari itu diisi dengan persiapan kecil. Elsa membuka kopernya, mengeluarkan pakaian, melipat kembali dengan lebih rapi. Setiap lipatan terasa seperti mengatur ulang hidupnya sendiri. Bu Sri membantu tanpa banyak bicara. Ia hanya memastikan Elsa tidak lupa membawa barang penting. Pak Wahyu mengurus kembali urusan tiket dan waktu keberangkatan. Sore menjelang. Elsa duduk di teras sendirian. Angin bertiup pelan. Ia menatap jalan kecil di depan rumah. Jalan yang beberapa waktu lalu terasa asing, kini terasa akrab. Bu Sri duduk di sampingnya. Mereka tidak langsung bicara. Di tempat kamu nanti, kata Bu Sri akhirnya, ingat rasa tenang ini. Elsa mengangguk. Saya tidak ingin melupakannya. Bu Sri tersenyum. Kalau kamu tidak melupakan, rasa itu akan ikut kemanapun kamu pergi. Malam terakhir sebelum keberangkatan terasa berat. Mereka makan bersama lebih lama dari biasanya. Setiap suapan terasa bermakna. Tidak ada pembicaraan tentang waktu. Tidak ada pengingat tentang jam. Setelah makan, Pak Wahyu berdiri dan mengambil sesuatu dari lemari kecil. Ia menyerahkan sebuah amplop tipis kepada Elsa. Ini bukan uang, katanya. Ini alamat dan nomor. Supaya kamu tahu kemana harus kembali.
Elsa menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia tidak membukanya. Ia hanya menggenggamnya erat. "Terima kasih," katanya lirih. Malam itu, Elsa tidur dengan koper tertutup di sudut kamar. Ia tidak terbangun karena gelisah seperti malam sebelumnya. Ia tidur dalam, meski singkat. Pagi keberangkatan datang terlalu cepat. Busri menyiapkan sarapan lebih awal. Pak Wahyu memanaskan mobil. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Elsa mengenakan pakaian sederhana. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya tenang, meski matanya masih menyimpan kegamangan. Di depan pintu, Busri memeluk Elsa. Pelukan itu tidak lama, tapi penuh. Tidak ada tangis. Tidak ada kata perpisahan yang berlebihan. "Jaga diri," kata Busri. Elsa mengangguk. Pak Wahyu mengangguk juga, lalu membuka pintu mobil. Perjalanan ke bandara terasa berbeda. Tidak lagi asing. Tidak lagi penuh kebingungan. Elsa duduk tegak, memandang ke depan. Di bandara, mereka berdiri bersama hingga waktunya tiba. Elsa memegang tiketnya. Koper di samping kakinya. "Saya akan kembali," kata Elsa akhirnya. Pak Wahyu mengangguk. "Kami tidak kemana-mana." Elsa berbalik dan melangkah menuju pintu keberangkatan. Setiap langkah terasa berat, tapi mantap. Ia tidak menoleh ke belakang. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ia tahu beberapa perpisahan tidak perlu disaksikan ulang. Pesawat lepas landas. Kota itu mengecil di bawahnya. Elsa menutup mata, mengingat rumah kecil dengan lampu teras temaram. Perjalanan pulang ke dunia lamanya dimulai. Dan untuk pertama kalinya, Elsa tidak merasa tersesat. Ia tahu kemana ia akan kembali, dan kemana ia ingin pulang. Pesawat mendarat dengan hentakan ringan. Sabuk pengaman dilepas. Lampu kabin menyala. Penumpang mulai berdiri, mengambil barang, dan bersiap turun. Semua terlihat biasa. Terlalu biasa. Elsa tetap duduk beberapa detik lebih lama. Tangannya menggenggam sandaran kursi. Nafasnya teratur, tapi dadanya terasa berat. Ia bukan takut terbang. Ia takut pada apa yang menunggunya setelah pintu pesawat terbuka. Begitu melangkah keluar bandara, udara terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih kering. Tidak ada aroma tanah basah. Tidak ada suara ramah yang bersahut-sahutan. Semua bergerak cepat, teratur, dan berjarak. Elsa menarik koper kecilnya melewati lorong panjang. Setiap langkah terasa seperti memasuki kehidupan yang pernah ia jalani sepenuhnya, namun kini terasa asing. Perjalanan menuju rumah keluarganya berlangsung sunyi. Ia duduk di kendaraan umum, menatap gedung-gedung tinggi yang berbaris rapi. Semuanya tampak sama seperti terakhir kali ia pergi. Tapi ia tahu, yang berubah bukan tempatnya, melainkan dirinya. Rumah itu berdiri kokoh, bersih, terawat. Tidak ada yang salah secara fisik. Elsa berdiri di depan pintu beberapa saat sebelum menekan bel. Pintu terbuka. Wajah yang dikenalnya muncul. Ekspresi datar. Tidak terkejut. Tidak juga antusias. "Kamu sudah sampai," kata suara itu singkat. Elsa mengangguk. "Iya." Ia masuk. Suara pintu menutup di belakangnya. Aroma rumah itu langsung menyergap. Wangi pembersih. Tidak ada aroma masakan. Tidak ada suara dapur. Ia meletakkan kopernya di sudut ruang tamu. Ruangan itu rapi, hampir tanpa celah. Tidak ada benda berlebih. Tidak ada tanda bahwa seseorang benar-benar tinggal dengan perasaan di sana. Beberapa menit kemudian, orang-orang lain muncul. Wajah-wajah yang seharusnya terasa akrab, tapi kini terasa berjarak. Mereka menyapa Elsa dengan anggukan singkat. Pertanyaan yang muncul hanya seputar jadwal, rencana, dan kepastian. "Berapa lama kamu tinggal? Apa urusanmu sudah selesai? Kapan kamu kembali bekerja?" Tidak ada pertanyaan tentang perjalanan. Tidak ada pertanyaan tentang keadaannya. Elsa menjawab semuanya dengan singkat. Ia tidak marah. Ia juga tidak kecewa. Ia hanya menyadari satu hal. Dulu, semua ini terasa normal. Sekarang, terasa kosong. Malam itu, mereka makan bersama. Makanan tersaji rapi di meja.
Tidak ada yang berbicara saat makan. Hanya suara alat makan. Elsa mengunyah pelan. Ia teringat meja makan di rumah Bu Sri dan Pak Wahyu. Suara piring. Gerakan kecil. Kehadiran. Di sini, semuanya sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Setelah makan, Elsa duduk di ruang tamu. Ia membuka pembicaraan yang selama ini selalu ia hindari. Saya ingin bicara. Semua menoleh. Ekspresi mereka tidak berubah, tapi perhatian tertuju padanya. Saya tidak akan lama tinggal, lanjut Elsa. Saya hanya ingin menyelesaikan urusan yang tertunda. Setelah itu, saya akan menentukan langkah saya sendiri. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih dingin. Langkah sendiri seperti apa? Tanya salah satu dari mereka. Bukan kabur. Bukan melawan. Tapi memilih. Tidak ada yang langsung menjawab. Keheningan menggantung. Kami sudah menyiapkan jalan untukmu. Suara itu akhirnya terdengar. Tinggal kamu ikuti. Elsa menggeleng pelan. Dulu saya mengikuti karena saya tidak tahu ada pilihan. Sekarang saya tahu. Nada suaranya tetap tenang. Tidak meninggi. Tidak menantang. Malam itu berakhir tanpa pertengkaran besar. Tanpa kata-kata keras. Tapi Elsa tahu, sesuatu telah bergeser. Ia tidak lagi berdiri sebagai anak yang menunggu persetujuan. Ia berdiri sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Hari-hari berikutnya diisi dengan urusan formal. Pertemuan. Dokumen. Percakapan singkat. Elsa menjalani semuanya dengan tenang. Ia tidak terburu. Ia tidak menghindar. Setiap malam, di kamar lamanya, Elsa duduk di tepi ranjang. Kamar itu bersih, rapi, dan terasa seperti kamar hotel. Tidak ada sentuhan personal. Tidak ada kehangatan. Ia membuka amplop yang diberikan Pak Wahyu. Alamat itu tertulis jelas. Nomor telepon sederhana. Tangannya menyentuh kertas itu dengan hati-hati. Ia tidak menelpon. Tidak mengirim pesan. Ia hanya memastikan bahwa rumah itu nyata. Bahwa tempat itu bukan sekadar persinggahan sementara dalam hidupnya. Suatu sore, setelah menyelesaikan semua urusannya, Elsa berdiri di depan jendela kamar. Ia menatap langit kota yang kelabu. Ia menyadari sesuatu dengan jelas. Ia tidak marah pada keluarganya. Ia juga tidak ingin mengubah mereka. Ia hanya tidak ingin kembali menjadi versi dirinya yang lama. Keputusan itu tumbuh tenang, tanpa paksaan. Malam terakhirnya di rumah itu, Elsa mengemas kopernya lagi. Kali ini, gerakannya mantap. Tidak ada ragu. Tidak ada air mata. Ia menutup koper, lalu duduk sebentar. Menghela napas panjang. Di dalam dirinya, tidak ada lagi konflik besar. Yang ada hanya kesadaran bahwa pulang bukan soal kembali ke tempat asal, tapi kembali ke keadaan di mana ia bisa bernapas. Pagi berikutnya, Elsa meninggalkan rumah itu tanpa drama. Tanpa perpisahan panjang. Ia melangkah keluar dengan langkah ringan. Perjalanan berikutnya sudah jelas. Bukan pelarian. Bukan pelampiasan. Melainkan pilihan yang lahir dari ketenangan yang pernah ia rasakan, dan kini ia bawa sendiri. Pesawat kembali melayang di atas awan. Kali ini, Elsa duduk dengan posisi tegak. Tangannya tidak lagi menggenggam sandaran kursi dengan tegang. Wajahnya tenang. Tidak ada kegelisahan seperti saat keberangkatan sebelumnya. Ia menatap jendela kecil di sampingnya. Langit membentang luas. Cahaya matahari memantul lembut di permukaan awan. Perjalanan ini bukan lagi akibat kesalahan, melainkan keputusan. Di dalam tasnya, tersimpan alamat yang sudah ia hafal di luar kepala. Ia tidak perlu membacanya lagi. Ia tahu kemana ia menuju. Ketika pesawat mendarat, aroma udara yang lembab kembali menyambutnya. Elsa menarik napas dalam. Ada rasa akrab yang langsung mengisi dadanya, seperti menyentuh sesuatu yang pernah ia tinggalkan tanpa benar-benar pergi. Ia berjalan keluar bandara dengan koper di tangannya. Langkahnya mantap. Tidak tergesa. Tidak ragu. Ia menyelesaikan semua prosedur dengan tenang, lalu keluar menuju area penjemputan. Elsa berhenti sejenak. Ia berdiri di tengah keramaian. Orang-orang berlalu lalang. Suara bercampur.
Namun di tengah semua itu, Elsa merasa tenang. Ia tidak memberitahu siapapun tentang kepulangannya. Bukan karena ingin mengejutkan, tapi karena ia ingin datang sebagai dirinya sendiri, tanpa beban ekspektasi. Perjalanan menuju rumah itu terasa berbeda. Jalan yang dulu terasa asing, kini terasa familiar. Setiap tikungan mengingatkannya pada pagi yang tenang, sore yang sunyi, dan malam yang penuh kehangatan. Mobil berhenti di depan pagar yang sama. Tidak ada perubahan besar. Lampu teras menyala seperti dulu. Hati Elsa berdetak sedikit lebih cepat. Ia berdiri di depan pintu. Tangannya terangkat, lalu berhenti sejenak. Ia menarik napas, lalu mengetuk pelan. Pintu terbuka. Bu Sri berdiri di sana. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Wajah Bu Sri terlihat terkejut. Lalu perlahan berubah menjadi senyum yang penuh, tanpa suara. Elsa, ucapnya pelan. Elsa tersenyum. Senyum yang lahir dari dalam. Saya kembali. Bu Sri tidak berkata apa-apa. Ia langsung memeluk Elsa. Pelukan itu hangat. Tidak tergesa. Tidak ingin cepat selesai. Dari dalam rumah, Pak Wahyu muncul. Ia berdiri beberapa langkah dari mereka, lalu tersenyum kecil. Kami sudah menunggu, katanya singkat. Elsa menahan napas. Dadanya terasa penuh, tapi bukan sesak. Ia mengangguk pelan. Ia masuk ke rumah itu lagi. Suasana tidak berubah. Aroma masakan. Tata letak yang sama. Tapi perasaannya berbeda. Kali ini, ia tidak datang sebagai tamu yang kebingungan, melainkan sebagai seseorang yang memilih pulang. Mereka duduk di meja makan. Bu Sri menyajikan teh hangat. Tidak ada pertanyaan panjang. Tidak ada penjelasan yang diminta. Kamu capek, kata Bu Sri. Sedikit, jawab Elsa jujur. Kalau begitu, istirahat dulu. Elsa mengangguk. Hari itu berlalu tanpa banyak kata. Elsa menata barang-barangnya di kamar yang sama. Tidak ada koper kecil yang tertutup ragu. Kali ini, ia membuka semuanya dengan tenang. Setiap benda diletakkan tanpa terburu. Sore hari, Elsa duduk di teras. Pak Wahyu duduk di kursi seberang. Mereka tidak langsung bicara. Apa semuanya sudah selesai? Tanya Pak Wahyu akhirnya. Elsa mengangguk. Saya menyelesaikannya dengan cara saya. Pak Wahyu tidak bertanya lebih jauh. Bagus. Kata itu singkat, tapi cukup. Malam itu, mereka makan bersama. Suasananya lebih hidup dari sebelumnya, tapi tetap tenang. Elsa ikut menyendokkan lauk. Bu Sri membiarkannya. Setelah makan, Elsa berbicara. Saya tidak tahu berapa lama saya akan tinggal. Tapi kali ini, saya tidak lari. Bu Sri menatapnya. Selama kamu jujur pada dirimu, itu sudah cukup. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Elsa mulai melakukan lebih banyak hal. Ia membantu di dapur tanpa menunggu arahan. Ia ikut Pak Wahyu keluar rumah. Ia berinteraksi dengan lingkungan sekitar dengan lebih percaya diri. Orang-orang menyapanya dengan ramah. Tidak ada rasa asing. Elsa tidak lagi merasa seperti orang luar. Suatu pagi, Elsa duduk sendiri di ruang tengah. Ia menulis sesuatu di buku kecil. Wajahnya serius, tapi tenang. Bu Sri memperhatikannya dari jauh, tanpa mengganggu. Apa yang kamu tulis? Tanya Bu Sri akhirnya. Rencana, jawab Elsa singkat. Bu Sri mengangguk. Rencana itu baik. Tapi jangan lupa bernapas. Elsa tersenyum. Hari demi hari, Elsa mulai membangun kehidupannya sendiri di tempat itu. Tidak besar, tidak ambisius, tapi nyata. Ia merasa hadir sepenuhnya dalam setiap aktivitas. Namun di balik semua ketenangan itu, ada satu hal yang Elsa sadari perlahan. Kepulangannya kali ini membawa konsekuensi. Ia bukan lagi tamu. Ia mulai menjadi bagian. Dan menjadi bagian berarti bertanggung jawab. Bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi juga pada hubungan yang telah terjalin. Suatu malam, setelah semua tertidur, Elsa duduk di teras sendirian. Ia menatap langit yang gelap. Angin berembus pelan. Ia mengingat semua yang telah ia lalui. Kesalahan penerbangan. Rumah yang tidak direncanakan.
keputusan untuk pergi, keberanian untuk kembali. Semua itu tidak terjadi secara kebetulan. Ada rangkaian pilihan kecil yang membawanya ke titik ini. Elsa menyadari satu hal penting. Pulang bukan berarti berhenti bergerak. Pulang justru memberi dasar untuk melangkah dengan lebih jujur. Di dalam rumah, Bu Sri dan Pak Wahyu tidur dengan tenang. Elsa mendengar suara nafas yang teratur. Ia merasa tenang. Namun di balik ketenangan itu, sebuah kesadaran tumbuh. Kepulangan ini bukan akhir. Ada langkah berikutnya yang harus ia ambil, bukan karena tuntutan, tapi karena keinginan untuk memberi kembali. Dan keputusan itu, perlahan, mulai terbentuk di dalam dirinya. Pagi datang lebih cepat dari yang Elsa kira. Cahaya matahari menembus celah jendela kamar, jatuh lembut di lantai. Elsa terbangun dengan perasaan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada kegelisahan. Tidak ada dorongan untuk segera bangun atau bersembunyi di balik selimut. Ia duduk sejenak di tepi ranjang. Menghela napas panjang. Rumah ini tidak lagi terasa seperti tempat singgah. Ada sesuatu yang menetap. Di dapur, suara panci terdengar. Aroma masakan pagi menyebar perlahan. Elsa bangkit dan melangkah keluar kamar. Bu Sri menoleh saat melihatnya. Bangun lebih pagi. Elsa tersenyum. Saya ingin bantu dari awal. Bu Sri mengangguk tanpa banyak komentar. Elsa mengambil pisau dan mulai memotong sayur. Gerakannya tenang. Tidak terburu. Tidak canggung. Pagi itu, mereka bekerja berdampingan lebih lama dari biasanya. Tidak banyak bicara. Tapi kehadiran mereka terasa menyatu. Seolah ritme rumah ini kini mengenal langkah Elsa. Pak Wahyu duduk di meja makan, membaca koran seperti biasa. Sesekali ia melirik ke dapur, lalu kembali membaca. Setelah sarapan, Elsa tidak langsung duduk. Ia membereskan meja, mengangkat piring, menyeka meja dengan kain. Bu Sri memperhatikannya, lalu berkata pelan, "Kamu tidak perlu melakukan semua." Elsa menggeleng. "Saya ingin." Kalimat itu tidak terdengar seperti kewajiban. Lebih seperti keputusan. Hari itu, Elsa ikut Pak Wahyu keluar rumah. Mereka berjalan menyusuri jalan kecil yang sudah mulai dikenalnya. Pak Wahyu menyapanya dengan santai, tidak banyak bicara. Beberapa orang berhenti dan menyapa Elsa. "Sudah kembali," kata salah satu dari mereka. Elsa mengangguk dan tersenyum. "Iya." Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada cerita panjang. Kata kembali sudah cukup. Siang hari, Elsa duduk di ruang tengah dengan buku catatan kecil. Ia menulis lama. Kadang berhenti. Kadang menatap keluar jendela. Bu Sri melintas dan melihat sekilas. "Kamu sibuk?" "Sedang menyusun sesuatu." Bu Sri tidak bertanya apa. Ia hanya mengangguk dan melanjutkan langkahnya. Sore menjelang. Elsa membantu menyiram tanaman di halaman. Tangannya kotor tanah. Bajunya terkena air. Tapi wajahnya tenang. Ia teringat kehidupannya dulu. Pekerjaan yang rapi. Jadwal yang padat. Semua terkontrol. Tapi tidak pernah ada waktu seperti ini. Waktu yang tidak diukur oleh hasil. Malam datang perlahan. Mereka makan bersama. Kali ini, Elsa yang menyajikan lauk. Bu Sri membiarkannya. Setelah makan, Elsa tidak langsung berdiri. Ia duduk tegak, seolah menunggu giliran berbicara. "Saya ingin menyampaikan sesuatu," katanya pelan. Bu Sri dan Pak Wahyu menoleh. Wajah mereka tenang. "Saya ingin tinggal lebih lama. Bukan sebagai tamu." Kata-kata itu menggantung sejenak di udara. "Bukan karena saya tidak punya tempat lain," lanjut Elsa. "Tapi karena saya memilih tempat ini." Bu Sri menarik napas pelan. Pak Wahyu tetap diam. "Saya tidak ingin hanya menerima. Saya ingin ikut menjaga rumah ini. Ikut bertanggung jawab." Pak Wahyu akhirnya berbicara. "Menjadi keluarga bukan soal tinggal lama." Elsa mengangguk. "Saya tahu. Itu soal hadir." Bu Sri tersenyum kecil. Matanya berkaca. "Kalau begitu," katanya, "tidak ada yang perlu diputuskan malam ini." Elsa menunduk. Dadanya terasa hangat.
Hari-hari berikutnya berjalan dengan perubahan kecil tapi nyata. Elsa mulai terlibat lebih jauh. Ia membantu mengatur keperluan rumah. Ia menemani Bu Sri berbelanja. Ia mendengarkan cerita Pak Wahyu tanpa memotong. Tidak ada upacara penerimaan. Tidak ada pernyataan resmi. Semua terjadi pelan, tapi pasti. Suatu pagi, Bu Sri menyebut nama Elsa dengan nada yang berbeda. "Elsa, tolong ambilkan gula." Nada itu sederhana. Tapi bagi Elsa, itu terasa penting. Tidak ada kata tamu. Tidak ada jarak. Ia berdiri dan mengambilkan gula tanpa ragu. Sore hari, hujan turun perlahan. Mereka duduk di teras bertiga. Tidak berbicara. Hanya mendengarkan suara hujan. Elsa menyadari sesuatu yang membuatnya tersenyum. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan siapa dirinya. Rumah ini tidak menuntut cerita lengkap. Cukup kehadiran yang jujur. Malam itu, sebelum tidur, Elsa membuka buku catatannya. Ia membaca ulang apa yang ia tulis beberapa hari lalu. Rencana sederhana. Tentang hidup yang ingin ia jalani. Tentang memberi, bukan membuktikan. Ia menutup buku itu dan meletakkannya di laci. Di luar kamar, Bu Sri mematikan lampu. Pak Wahyu menutup pintu depan. Rumah itu kembali tenang. Elsa berbaring dan menatap langit-langit. Tidak ada kecemasan tentang besok. Tidak ada rasa takut kehilangan. Hanya rasa cukup. Kesalahan penerbangan itu pernah membuatnya kebingungan. Tapi kini, ia mengerti. Ia tidak salah mendarat. Ia hanya tiba lebih cepat di rumah yang seharusnya. Dan rumah itu, akhirnya, menyebut namanya tanpa perlu diucapkan. Lampu padam. Malam berjalan pelan. Rumah itu berdiri seperti biasa. Sederhana, hangat, dan penuh kehadiran. Elsa memejamkan mata, dengan napas yang tenang, di tempat yang kini benar-benar ia sebut pulang. Cerita yang kalian dengarkan ini adalah cerita fiktif yang dibuat menyerupai kejadian nyata, bukan untuk dipercayai sebagai kisah sebenarnya, melainkan untuk diambil hikmah, nilai kehidupan, dan pelajaran di dalamnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian senang dengan ceritanya, silakan tuliskan komentar kalian, tekan like, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya untuk kalian semua.